Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku peserta didik baru SMP Kesatrian 1 Semarang. Dan selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali murid yang mendampingi putra-putrinya pagi ini dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Kesatrian 1 Semarang. Perkenalkan, di sini saya Jujuk Krisbiantoro MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama nanti adalah tentang tata tertib sekolah, sedangkan yang kedua adalah tentang ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Kesatrian 1 Semarang. Yang pertama saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Kesatrian 1 Semarang. Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, semangat belajar, dan tetap sehat di rumah. Anak-anakku yang saya cintai serta Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, saya yakin panjenengan semua menitipkan putra-putrinya di SMP Kesatrian 1 adalah dengan melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk menjadikan putra-putri panjenengan semuanya adalah sebagai generasi muda yang cerdas, generasi muda yang terampil, dan generasi muda yang disiplin. Nah, untuk mewujudkan kedisiplinan di kalangan generasi muda itu, ada beberapa hal yang dilakukan di SMP Kesatrian 1 Semarang. Salah satunya adalah dengan adanya tata tertib peserta didik di sekolah kita. Bagi anak-anak semuanya, peraturan atau tata tertib di lingkungan sekolah merupakan sarana, merupakan alat untuk mendidik anak supaya berdisiplin. Tentunya kedisiplinan ini akan berimbas kepada pribadi siswa yang nantinya akan membentuk karakter, yaitu karakter manusia Indonesia yang disiplin. Adapun tata tertib dari SMP Kesatrian 1 Semarang itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada kewajiban siswa atau peserta didik. Setelah ada kewajiban, di situ ada larangan-larangan. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang tergolong ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Adapun sanksi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dibedakan antara pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan biasanya dilakukan pembinaan dalam bentuk teguran. Kemudian pelanggaran sedang diberikan pembinaan dengan surat pernyataan dan dipanggil orang tua ke sekolah. Sedangkan pelanggaran berat tentunya peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, untuk mewujudkan ini, nanti Bapak Ibu dan anak-anak semuanya peserta didik SMP Kesatrian 1 akan diberikan form dalam bentuk Word yang akan di-share oleh tim kami. Silakan nanti Bapak Ibu bisa kemudian mengeprint dan mengisi form tersebut. Kemudian form tersebut nanti bisa ditandatangani. Dan nanti suatu ketika pandemi ini sudah selesai atau sudah berakhir dari negara kita, form tersebut kita kumpulkan menjadi satu, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan hukum bahwa tata tertib ini sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah ekstrakurikuler di SMP Kesatrian 1 Semarang. Untuk anak-anak semuanya nanti ada 12 macam bentuk ekstrakurikuler. Yang pertama adalah ekstra wajib, itu di sekolah kita ada pramuka. Sedangkan yang berikutnya ada futsal atau sepak bola. Yang ketiga ada paduan suara atau band. Kemudian yang berikutnya ada PMR,
ada paskibra, ada silat, ada baca tulis Al-Quran, dan tari Jawa. Sedangkan untuk bidang IT ada ekstra desain grafis, ada bola basket, ada English conversation, dan bola voli. Itu adalah ekstra-ekstra yang ada di SMP Kesatrian 1 Semarang. Untuk anak-anak kelas 7 itu nanti wajib mengikuti satu ekstra wajib, yaitu pramuka. Sedangkan yang ekstra pilihan boleh mengikuti lebih dari satu selama tidak mengganggu proses belajarnya. Harapan sekolah ekstra tersebut diikuti mulai dari awal ekstra itu dilaksanakan sampai dengan akhir. Jadi anak-anak tidak boleh berhenti di tengah jalan. Harapannya apa? Ekstra tersebut dipilih berdasarkan kompetensi atau bakat atau potensi yang dimiliki siswa, sehingga ini bisa menghasilkan atau menunjang peserta didik untuk memperoleh prestasi. Nah, untuk itu anak-anak yang memilih ekstra wajib, anak-anak harus benar-benar sungguh-sungguh mengikutinya. Namun catatan untuk tahun 2020 ini ekstra akan dilaksanakan manakala pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Kalau pembelajaran masih dalam bentuk daring, maka kegiatan ekstra tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, ekstra bisa dilaksanakan manakala jumlah pesertanya minimal adalah 20 peserta. Kalau yang mengikuti atau yang berminat dengan ekstra tertentu hanya 10 peserta, maka ekstra tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu nanti Bapak Ibu akan diberikan, atau anak-anak semuanya akan diberikan angket mengenai ekstra yang akan diikuti. Nah, formnya nanti akan diberikan, kemudian Bapak Ibu akan memilih atau anak-anak akan memilih ekstra mana saja, ekstra apa saja yang akan diikutinya di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 siswa baru SMP Kesatrian 1 Semarang. Sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa nama saya adalah Pak Lasjan. Tugas utama saya adalah mengajar matematika untuk kelas 7. Dan kebetulan pada tahun ini diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kebetulan dari bidang kurikulum ingin sedikit menyampaikan kepada anak-anak bahwa mata pelajaran yang harus kalian ikuti dalam setiap satu minggu itu ada 13 mata pelajaran. Itu sudah dikirim, nanti anak-anak tinggal melihat di data yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu Wali kelas, yang meliputi dari pendidikan agama sampai dengan bahasa daerah, termasuk tahfidz untuk yang beragama Muslim. Karena ini masih masa pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran masih berlangsung secara daring. Namun sebelum pembelajaran dimulai, nanti dimulai dari keempat, hari Kamis, itu nanti anak-anak orang tuanya akan diberi jadwal untuk proses peminjaman buku. Nanti setelah anak-anak menerima buku, saya mohon anak-anak bisa mengikuti pembelajaran daring
yang nanti materi dan tugas itu akan dikirim oleh wali kelas ke grup kelas masing-masing atau ke grup orang tua. Kemudian nanti saya mohon ketika pembelajaran daring, anak-anak mau untuk bisa mengikuti dengan serius, tentunya anak-anak menggunakan HP. Kalau yang belum punya, menggunakan HP dari orang tua. Karena mengingat bahwa proses pembelajaran daring itu juga nanti akan mendapat penilaian-penilaian, karena di dalam kurikulum 2013 ini ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, nanti anak-anak dari hasil di sana nanti akan ada materi dan juga ada latihan-latihan soal yang harus dikerjakan. Nanti hasil dari kerjaan soal itu merupakan nilai pengetahuan. Sedangkan ketepatan untuk mengumpulkan, kesungguhan untuk mengumpulkan itu merupakan nilai sikap dan juga nilai keterampilan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa nanti ketika anak-anak itu akan berakhir di akhir tahun, akan ada kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas itu nanti syaratnya yang pertama mengikuti seluruh pembelajaran dari semester 1 dan 2, yang kedua bersikap, mempunyai sikap dan perilaku yang baik, yang ketiga itu nilai ekstrakurikuler itu untuk pramuka minimal baik. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kita sudah bisa belajar tatap muka sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Untuk yang keempat, nilai yang di bawah KKM itu minimal 2 mapel. Jadi kalau ada 3 mapel yang di bawah KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Kalau lebih dari 2 mapel nanti anak-anak bisa tidak naik kelas. Sehingga anak-anak untuk saya mohon untuk bisa mengikuti pelajaran dari semester 1 ini dengan baik, karena KKM-nya itu dihitung rata-rata dari semester 1 dan semester 2. Saya kira itu anak-anak untuk KKM dari masing-masing mapel nanti akan dikirim oleh Bapak Ibu lewat wali kelas. Dari Bapak Ibu akan mengirim KKM untuk pendidikan agama itu 71, KKM untuk PKN 71, dan seterusnya nanti akan dikirim oleh Bapak Ibu wali kelas, sehingga kalian akan tahu batas minimal yang harus kalian capai itu berapa. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, dan untuk saya mohon anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.